Baik. Tanda-tanda kiamat, kita mulai dengan pertama teman-teman sekalian, tanda-tanda kiamat kecil. Orang mukmin sangat tahu bahwasanya kiamat tidak akan terjadi kecuali terjadi kiamat kecil. Banyak orang-orang selain muslim menebak-nebak. Kita pernah dengar kiamat terjadi tahun 2012. Dibuatkan film. Digambarkan seakan-akan kiamat itu kok terjadi, dan anehnya ada yang selamat. Ada yang mengatakan gambaran, bukan menonton. Kita bisa baca informasinya kan? Tidak selamanya harus nonton. Jadi saya bisa baca informasinya, karena itu sesuatu yang dibutuhkan untuk para dai meluruskan. Karena umat salah dalam masalah itu. Kalau antum nonton, antum salah. Karena antum akan mempunyai wacana. Saya dengan baca sepintas saya sudah bilang ini luar biasa perusakan akidahnya. Karena digambarkan dalam film itu ditulisan bahwasanya ini akan terjadi dan beginilah terjadinya. Sehingga nanti akan diprakarsai, dibuat sebuah program supaya ada yang bisa selamat. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Bagi orang beriman mustahil. Dan orang-orang Nasrani pun banyak membantah tentang konsep-konsep seperti ini, yang betul-betul masih berpegang pada Injil dan masih ada ayat-ayat yang belum terganti di situ. Mereka tahu tentang kiamat. Gak mungkin kiamat terjadi, pasti sudah selesai urusannya. Ini ada lagi. Gitu. Sudah habis semuanya. Sebagaimana nanti banyak dalil yang kita bacakan masalah itu. Tapi kita orang beriman tahu ada tanda-tanda. Tanda-tanda ini teman-teman ada kecil ada besar. Ini poin pertama yang kita bahas pada malam ini. Tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Tapi yang paling mendasar bermula dengan sabda Nabi SAW. Hitunglah 6 hal yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah lahirnya aku. Lahirnya Nabi SAW. Nabi SAW sudah lahir. Diutusnya aku, yang kedua meninggalnya aku. 3 ini sudah tanda-tanda kiamat kecil dan sudah terjadi. Kemudian kata Nabi SAW, tersebarnya ta'un di tengah-tengah kalian kaum muslimin yang banyak mematikan orang. Ini juga sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terbebaskannya Konstantinopel, Turki. Itu dulu benteng Konstantinopel, wilayah ya, Eropanya, dan tembus di tahun 1453 yang kata Nabi Masehi tentunya, yang kata Nabi SAW, sebaik kalian akan menembus benteng Konstantinopel, sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan pada saat itu di tangan Sultan Muhammad bin Murad, dan diberikan julukan Al-Fatih karena dia membebaskan Konstantinopel. Jadi ada tanda-tanda kiamat kecil yang terlihat, yang sudah berlalu. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Maaf, yang sedang terjadi sekarang, dan ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi seperti misalnya sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai khamr dihalalkan dan diganti namanya mengganti nama-nama yang lain. Sekarang sudah beragam macam nama kan? Bahkan yang menjadi unsur utama khamr adalah alkohol. Sekarang kita tahu memabukkan, itu sudah masuk ke obat batuk, obat-obatan ya, masuk ke dalam minuman-minuman, dianggap cuma 0,5% dan seterusnya, diganti nama lah. Padahal kata Nabi SAW, ma'askara kathiru faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Kalau minum 1 liter alkohol, mabuk gak? Berarti setetesnya haram, nggak bisa. Dan itu sudah terjadi. Dan ada hadis Nabi SAW juga, tanda-tanda hari kiamat yang berbunyi akan tiba nanti, tidak akan terjadi kiamat sampai ada di antara umatku yang menghalalkan musik dan zina. Riwayat lain mengatakan musik dan khamr. Sekarang kita lihat mana ada negara, kecuali Allahu alam Saudi yang saya tahu, yang lolos dari masalah ini. Diskotik, karaoke, ya, dan dinamakan hiburan. Ya. Padahal sebenarnya ini bukan hiburan, ini perusakan akhlak, perusakan moral, gitu kan? Perusakan iman. Tapi dianggap dibuat karaoke keluarga. Ini keluarga, itu keluarga.
segala macam. Artinya turun-temurun akan dibiasakan si anak untuk biasa karaoke. Hiburannya adalah pergi ke sana. Ada yang sampai jemaah saya mengatakan, alhamdulillah sekarang sudah tinggalkan, sampai dia bilang di rumah saya buat studio sendiri Ustaz. Ya. Saya biayain sendiri. Saya pas tablik akbar di kotanya beliau jemput saya di bandara, langsung beliau mengatakan itu. Sampai saya buat di mobil saya ubah semuanya, sound systemnya. Karena satu keluarga semuanya suka. Subhanallah, hidayah dari Allah datang pas umroh sama saya, pulang berubah total, ditinggalin semua. Tapi itu yang terjadi, gitu kan. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, akan datang nanti di akhir zaman tanda-tanda kiamat kecil, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Sekarang sudah jelas dari sisi profesi, berapa banyak perempuan berdesak-desakan sama laki-laki di pinggir jalan, di bus, di kereta api, tempat kerja, penampilannya sama laki-laki, keluar memimpin sana sini, sudah keluar dari fitrahnya. Berapa banyak laki-laki, perempuan yang bergaya seperti laki-laki, potong rambut pendek, pakaiannya ketat seperti laki-laki, pakai kemeja. Sudah kelihatan semua. Padahal kata Nabi SAW apa? Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini contoh tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi depan mata kita. Khamar, zina sekarang semuanya. Tanda-tanda kiamat kecil. Kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai gunung-gunung Mekah dijebol, dibelubangi, dibuat jalan. Subhanallah, saya sebelum malah menginjakkan kaki di Saudi tahun 90, waktu itu masih SMA, saya sudah temukan waktu pas datang di sana, kebetulan ada paman saya, semoga Allah jaga beliau, pernah tinggal di sana, sekarang sudah tinggal di Indonesia. Itu pada saat saya ke sana, sempat main ke rumah beliau, lalu kemudian dibawa keliling. Saya lihat jalan di Mekah itu, kalau kita keluar dari dekat Masjid Haram, keluar mengunjungi rumah-rumah masyarakat Mekah, banyak sekali gunung yang dijebol dan jadi terowongan-terowongan tempat untuk jalan panjang, kadang-kadang ada sampai berapa kilometer gitu. Dan itu termasuk disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang pengembala kambing membangun building-building yang besar, tuh bangunan-bangunan yang besar, berlumba-lumba. Ini juga sudah kelihatan sekarang. Imarat Arab, ya. Umumnya orang turunan Arab lah. Dulunya mereka pengembala kambing. Pernah saya ceritakan teman-teman saya kalau masih ingat, raja yang sekarang, raja-raja yang ada di Imarat Arab, mereka berbicara 40 tahun yang lalu saja, 50 tahun yang lalu, mereka masih membahasakan dulu ayah saya tinggal di kemah di padang pasir sana, kami mengembala kambing. Sekarang building yang termewah di dunia ada di negara-negara Arab itu. Dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai pengembala-pengembala kambing, maksudnya orang-orang Arab, Jazirah Arab, mereka berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Tidak akan terjadi kiamat, tanda-tanda kiamat kecil juga, kecuali ya, sudah lahir seorang budak, seorang yang bebas dari ibunya yang budak. Dalam arti kata, ada hamba sahaya wanita bergaul dengan tuannya yang bebas, kemudian lahirlah anak, maka anak itu ikut ayahnya. Tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali subur, tanda-tanda kiamat kecil. Ini mungkin sekarang masih kelihatan tanda-tanda, tapi belum maksimal, belum semua. Seperti misal Padang Arafah, teman-teman sekalian. Kalau antum haji beberapa tahun yang lalu lah, mungkin tahun 80-an, saya yakin kalau ada orang-orang tua kita yang pergi haji tahun 80-an, mereka pasti tahu dan membahasakan Mina, Arafah, Muzdalifah ini pasti gersang sekali. Dan kerajaan Saudi baru menggalang penanaman. Waktu saya masih tahun 90 di sana, haji pertama, itu 1990 saya masih temukan pohon-pohon di Arafah kecil sekali. Sekarang itu pohon-pohon sudah sangat besar, sudah mulai rindang lokasi itu. Juga kadang-kadang Jazirah Arab memang kelihatan pernah subur, karena sedikit turun hujan kita akan temukan di padang pasir tumbuh tanaman yang hijau. Baru terjadi, sudah beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 4-5 tahun terakhir berturut-turut teman-teman sekalian, hujan lebat turun, bahkan sampai turun salju Jazirah Arab. Bahkan di Mekah, saya dapat data-datanya, turun salju, orang lagi tawaf turun salju. Dan salju ini, para ilmuwan mengadakan penelitian, ternyata adalah, kalau turun di daerah gersang, padang pasir, itu makin sangat cepat membuat daerah itu menjadi subur. Karena dia mengandung air yang sangat banyak. Sampai saya dikirimkan sama teman-teman di Saudi, ada wilayah yang tadinya gersang, padang pasir.
Sayangnya terhapus dari HP saya, subhanallah, kemarin teriset ada foto-foto. Saya sampai semua muslim mengatakan subhanallah. Ya. Gersang lompong, tadinya tidak ada apa-apa sama sekali. Setelah turun hujan, dalam 2 hari saja hujan, daerah itu menjadi tumbuh tanaman-tanaman yang luar biasa. Warnanya warna-warni, rumputnya. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. Dengan sangat indah. Sampai unta-unta itu yang tadinya badannya unta bisa sewarna dengan padang pasir, sekarang berbeda dengan rumput-rumput yang ada di sebelahnya. Kelihatan sekali unta-unta itu, gitu kan. Tadinya mereka sulit dibedain dengan padang pasir karena warna yang sama. Kemudian baru tahun ini terjadi musim dingin yang kemarin, itu turun salju yang sangat lebat sampai membuat ada lautan padang pasir. Mungkin teman-teman sebagian sudah lihat cuplikannya. Dan itu pasirnya jalan seperti air. Ternyata di bawahnya ada air yang sangat banyak dari cairnya es itu. Sabda Nabi SAW pasti akan terbukti. Tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali subur. Ini juga jelas gitu. Kemudian juga sabda Nabi SAW, ini yang sementara terjadi ya. Kita bicara sementara terjadi. Sekarang sesuatu tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Ini tentu sebagian ya. Saya yang terlintas saja. Yang tidak terlintas saya tidak sebutkan tentunya. Karena di buku kita tidak semuanya disebutkan ini. Beliau Syekh Abu Bakar rahimahullah fokus ke tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi ikhwan dan akhwat sekalian adalah keluarnya gunung emas di sungai Furat. Dan sungai Furat adalah sungai yang ada di Turki. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai Furat mengeluarkan gunung-gunung emas. Bukan satu, banyak. Dan kalau keluar itu, maka seluruh manusia berebut. Seluruh dunia berebut. Nabi SAW pesan buat kita semua, jangan kalian ikut-ikutan. Kalau lihat itu, jangan ikut-ikutan. Karena dari 100 orang yang memperebutkannya, ini tentu ibarat saja. Karena banyaknya orang, 100 orang yang memperebutkan, maka 99 mati terbunuh. Yang lolos cuma 1. Artinya, kalau 10 juta yang berebut, berarti akan mati 9 juta sekian. Begitu terusnya. Pokoknya cuma 1 yang lolos gitu. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa orang masih mau ikut-ikutan? Dari sabda Nabi SAW ini, Nabi seakan-akan memberikan isyarat akan ada dari kalian nanti ikut-ikutan tuh, umat Islam. Kenapa masih ada yang ikut-ikut ya Rasulullah? Sementara dia sudah tahu sabda anda ini. Kata Nabi SAW, karena dia berharap dialah yang 1 itu lolos. Artinya tetap dia berharap dia yang hidup, nanti dia yang dapat gunung emas ini. Saking banyaknya korban kata Nabi SAW, banyaknya jenazah manusia nanti di situ mati, gitu kan? Sampai-sampai lewatlah seseorang pencuri yang pernah dipotong tangannya karena mencuri emas. Lalu dia lihat ke gunung-gunung tersebut, dia lihat korban banyak sekali sampai dia mengatakan, sungguh terhina kau. Dia bilang sama emas itu, hanya karena kamulah telapak tanganku dipotong. Lalu dia tinggalkan, dia tidak mengambilnya. Artinya pada saat itu orang sudah jenuh dengan emas, nggak ada yang mau sudah. Orang cuma mau keselamatan, karena banyaknya orang meninggal gara-gara harta itu. Dan ini sekarang informasi terakhir membahasakan kepada kita, kalau pemerintah Turki, pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini sudah menyorotin sungai Furat. Kalau di situ ada emas, makin hari airnya makin turun. Itu jelas penyampaiannya. Tidak ada sesuatu yang diragukan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak daripada tanda-tanda kiamat kecil adalah malhama kubra, yaitu terjadinya perang besar antara muslimin dengan Rum, Bani Asfar namanya, atau tepatnya orang-orang Nasrani. Sekarang orang Nasrani membahasakan itu adalah perang salib terakhir. Makanya mereka membentuk beberapa perusahaan-perusahaan untuk membiayai perang itu nanti. Seperti kita lihat banyak tanda-tanda salib di dalam perusahaan-perusahaan itu. Seperti merek mobil ada tanda salib di depannya. Ya. Memang mereka merek-merek bagus, tapi itu kalau kita telusurin kisahnya, antum bisa ketik di Google kok. Itu adalah memang biaya pembiayaan yang disiapkan dari sumbangan-sumbangan yang masuk ke gereja untuk membiayai perang salib besar. Ini bukan masalah mengompor-ngompori ya, bukan. Tetapi memang ini faktanya. Kita sebagai umat Islam punya informasi jelas, hadisnya jelas. Kata Nabi SAW, nanti akan terjadi
persekutuan antara kalian dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini tepatnya orang-orang bule lah sekarang kita. Kemudian kalian akan memerangi satu kaum. Siapa satu kaum itu nggak tahu. Karena tidak disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dikatakan kalian akan sekutu, memang kerjasama sepakat untuk memerangi masalah ini. Sekarang banyak ulama yang berisytihad mengatakan komunisme, ada yang mengatakan ateis, ada yang mengatakan apalah segala macam pemahaman, tapi itu adalah ijtihad. Intinya kita akan bersekutu umat Islam sama Bani Asfar untuk memerangi satu kaum sampai kita berhasil mengalahkan masalah itu. Setelah selesai, maka semuanya berpisah kembali ke negaranya masing-masing. Sampai ada beberapa pasukan muslimin di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Dan ini Damaskus ini memang yang sekarang lagi ribut, semoga Allah selesaikan urusannya. Di situ memang nanti puncak-puncaknya tanda-tanda kiamat itu. Negeri Syam itu puncaknya tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini, akan terjadi beberapa pasukan muslim yang kembali ke negeri Syam. Ada juga pasukan salib Nasrani yang kembali ke sana. Kemudian ada satu pasukan salib yang mengangkat bendera, dan kebetulan waktu itu mereka yang dominan dari negeri Syam. Mereka mengangkat salib tersebut, benderanya sambil mengibarkan dan mengatakan saliblah yang telah, pasukan salib yang telah memenangkan peperangan, atau kami yang telah memenangkan peperangan. Maka ada satu prajurit muslim mengatakan, ini kan koalisi antara kita, kenapa kok dikatakan kalian saja? Intinya ributlah. Kata Nabi SAW, lalu Allah memberikan karunia kepada sekelintir umat Islam di situ untuk mati syahid pada hari itu, terbunuh semuanya. Hari kedua berkumpullah beberapa pasukan muslim yang juga berjanji setia, mereka akan hidup mati bersama. Lalu mereka perang, juga terbunuh semuanya. Allah karunia mereka mati syahid. Dan hari ketiga terjadi hal yang sama, terbunuh semuanya. Baru hari keempat terkumpullah seluruh kekuatan muslimin di seluruh dunia. Dan ini menandakan cepatnya waktu itu, karena hanya 4 hari akhirnya terkumpul semua. Kita tahu kalau di zaman sekarang umat Islam dibantai di Palestina, dibantai di mana-mana, umat Islam tidak bergerak. Tapi pada saat itu berbeda, karena kata Nabi SAW, di hari keempat seluruh umat Islam seluruh dunia bersatu, dan kalian akan melawan Bani Asfar di bawah 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara, gitu kan? Perang besar-besaran. Sampai akhirnya, tidak disebutkan oleh Nabi SAW berapa lama, sampai akhirnya kalian akan menembus Rum. Rum ini teman-teman sekalian adalah, sebagian ulama mengatakan Vatikan. Akan menembus pusat daripada Nasrani. Dan kalian akan merobohkan temboknya dengan tasbih dan takbir. Karena banyaknya pasukan Islam, sampai tasbih dan takbir mereka, itu membuat tembok itu rubuh. Dan kita tahu satu-satunya sekarang tempat kekuatan Nasrani yang menggunakan tembok besar adalah wilayah Vatikan ini. Yang kadang-kadang pintunya dibuka setahun sekali dan dianggap pintu suci dan seterusnya. Pada saat itu kalau sudah terjadi teman-teman sekalian, dan ini waktunya tentu tidak sedikit. Ya. Pada saat itu terjadi, maka Dajjal kata Nabi SAW akan menjelma jadi manusia biasa, kemudian teriak di tengah-tengah pasukan muslimin. Maaf, syaitan bukan Dajjal. Syaitan, iblis akan menjelma menjadi manusia, kemudian berteriak di tengah-tengah pasukan muslimin, kalau Dajjal sudah keluar di keluarga kalian. Dajjal sudah keluar di keluarga kalian. Dan kata Nabi SAW pada saat itu seluruh pasukan muslim tahu ini zamannya keluar Dajjal. Maka mereka pun rame-rame meninggalkan wilayah Rum tadi ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata pada saat mereka tiba di wilayah masing-masing, mereka tidak menemukan Dajjal. Ini kenapa? Karena pasukan muslimin sudah tahu hadis Nabi SAW sebagaimana saya akan sampaikan ke kantung. Kata Nabi SAW, kalau Dajjal, kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian dengan keluarga kalian walaupun harus naik ke atas gunung. Dan janganlah seseorang di antara kalian berkata, aku punya keimanan yang kuat lalu aku akan melawannya, sehingga hanya dia menjadi pengikutnya. Dia menjadi pengikutnya. Karena Dajjal punya banyak sekali kelebihan, sebagaimana akan kita jelaskan di tanda-tanda kiamat besar. Itu tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali ya, banyak sekali. Di antaranya sudah terjadi tadi, ada yang belum saya sebutkan, terbebaskannya negeri Syam, terbebaskannya negeri Persia, dan itu sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya, masuknya Islam di Afrika, itu semua sudah berita-berita gembira dari Nabi SAW, dan banyak sekali
yang sudah terjadi.